Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload suatu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten secara teknikal sebenarnya saat ini masih bergerak tren, tapi malah mencatatkan rugi bersih di tahun 2025. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang mulai dilepas Bapak Hapsoro dan cara pergerakan saat ini ada potensi mulai downtrend. Bagaimana potensi sampai ke depannya, apakah masih bisa kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham BUFA. Beberapa hari sebelumnya sempat kita analisa karena laporan keuangan BUFA oke. Jadi saat ini bisa kita lihat BUFA pada perdaan terakhir masih turun hampir 7% ke harga 940. Secara teknikal, jika kita perhatikan sebelumnya BUFA mengetes garis EMA 150 di 970 bisa bertahan dari rebound. Dan setelah berhasil rebound, ternyata ini hanya technical rebound sementara, satu masih melanjutkan low. Hari Jumat, BUFA masih turun dan sekarang mencoba kembali untuk break garis EMA 150. Jadi secara teknikal menurut BUFA harus hati-hati karena apabila terkonfirmasi break minggu depan, BUFA akan mulai downtrend, akan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Apalagi keluar pemberitaan yang lumayan sentimen yang negatif, pengendali BUFA divestasi 250 miliar lepas 196 juta lembar sahamnya. Di bawah Hapsoro juga masih melepas 17 juta saham BUFA pada tanggal 11 Maret dengan harga rata-rata lumayan tinggi di 1.600. Mungkin di pasar nego. Tapi intinya pengendali juga sudah mulai melepas atau mulai take profit. Secara teknikal sudah kurang oke, musuh harus hati-hati. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing memang terpantau masuk. Saya 1 minggu terakhir ini keluar, asing hari Jumat masuk. Di broker summary terpantau memang ini ada akumulasi. Tapi secara teknikal Musa lebih oke untuk entry apabila BUFA bisa naik kembali di atas garis EMA 150. Jika kita paksakan entry di bawah dengan menganggap ada akumulasi, ada potensi itu dapat di harga bawah, takutnya harga yang kita entry malah bisa lebih turun lagi. BUFA apabila terkonfirmasi break garis EMA 150 ada potensi salah untuk menuju 850. Jadi resiko lumayan besar apabila terkonfirmasi break garis EMA 150 ini. Jadi lebih oke apabila mau coba pantau entry, wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan BUFA bisa naik kembali di atas garis EMA 150. Apabila bisa naik kembali, baru mau coba spekulatif buy, menurut saya lebih oke. Karena memang secara candle, penurunan hari Jumat ini belum terkonfirmasi break. Jadi wait and see, apabila bisa naik kembali, bisa coba entry dengan target swing terdekat di 1100 sampai 1200. Jadi jika masih lanjut turun, sebaiknya jangan entry dulu. Sekarang kita lihat saham Bapak Hapsoro lainnya. Raja bisa kita lihat secara teknikal, Raja juga saat itu sudah tidak oke. Sebelumnya bisa kita perhatikan menyentuh zona support di sekitar 3280 sampai 3300. Raja mencoba bangkit, bisa naik di atas garis EMA 150, tapi mencoba untuk break garis EMA 50 bisa kita lihat gagal break dan kembali melemah. Jadi saat ini kembali turun mengetes zona ini. Jadi harus diperhatikan apabila minggu depan Raja gagal bertahan di zona support ini, maka Raja juga akan lanjut downtrend. Dan kedepannya ada potensi zona support ini akan menjadi zona resisten lumayan kuat. Karena sebelumnya ini bisa menahan penurunan dari saham Raja. Dan untuk Raja, jika kita perhatikan di broker summary, asing juga terpantau masuk pada penurunan 5% lebih ini. Dan bisa kita lihat penurunan 5% di broker summary terpantau ini ada distribusi. Sehingga untuk Raja, saat ini apabila mau entry memang masih lumayan beresiko. Walaupun support ini masih berupa support kuat, teman-teman apabila mau coba spekulatif buy, lebih baik musa wait and see untuk lihat apakah Raja bisa naik kembali di atas 3400. Jika masih gagal naik kembali di atas 3400, tetap saya lihat masih ada potensi untuk menuju harga 3000 untuk target penurunan terdekatnya. Dan cara tren juga bisa kita lihat Raja semua trennya sudah tidak oke, sudah mulai bergerak sangat downtrend. Untuk Ratu bisa kita lihat secara tren juga hampir mirip dengan Raja. Ratu juga sebelumnya sempat menyentuh sekitar harga 4.500, bisa bertahan dari rebound, kembali mencoba break garis EMA 50-150, Ratu gagal break. Saat ini juga kembali menuju supportnya di 4.500, tapi untuk saat ini ada support terdekat di 4.700. Untuk Ratu bisa kita lihat asing malah keluar, beda dengan Raja.
Tapi di broker sahamnya jika kita perhatikan penurunan 4% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Ratu apabila teman-teman saat ini masih hold, karena saat ini masih berada di sekitar support 4.700 yang sebelumnya juga sempat dites dan masih bisa bertahan, saat ini teman-teman bisa coba hold dulu. Tapi secara teknikal lihat Ratu juga saat ini tidak oke. Dan untuk teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Ratu, misalnya lebih oke coba tunggu kembali di 4.500. Tapi ingat ini sama, resiko sangat besar juga. Karena secara teknikal Ratu juga masih bergerak sangat downtrend, belum ada akumulasi juga. Cuma kan memang dalam saat ini sudah turun lumayan dalam dari sekitar 7.000-an ke 4.000-an kembali. Bisa coba tunggu, apabila masih bisa bertahan bisa coba spekulatif buy. Tapi pertimbangkan untuk keluar apabila Ratu tembus 4.500. Karena saat ini bursa ingat tidak oke, sentimen negatif juga masih banyak di luar maupun di dalam negeri. Jadi apabila kita mau entry, selalu saya jelaskan untuk saat ini harus sangat disiplin. Sekarang kita lihat saham Mina. Mina secara pergerakan juga saat ini sudah tidak oke. Ini secara pergerakan hampir mirip dengan Bufa. Jadi Bufa apabila gagal bertahan di garis EMA 150 juga hati-hati secara pergerakan ada potensi juga mulai downtrend. Dan untuk Mina bisa kita perhatikan saat ini support terdekat itu ada di 230. Sedangkan garis EMA 140 di 282 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk Mina bisa kita lihat di broker summary. Asing juga masuk walaupun jumlah tidak besar. Penurunan persen lebih ini jika kita lihat ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Mina apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, karena sebelumnya sempat mengetes 230 bisa bertahan dari rebound, coba tunggu di sekitar 230, apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba spekulatif buy. Tapi pertimbangkan jadikan 260 sampai 280 untuk target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila Mina masih lanjut turun di bawah 230. Kan cara pergerakan ada potensi 230 akan berubah menjadi resisten ke depannya yang lumayan kuat karena sebelumnya merupakan support menahan penurunan dari saham Mina. Terus ada potensi untuk lanjut turun mengetes support psikologisnya di harga 200. Dan sama, secara teknikal Mina juga saat ini masih belum oke. Apabila teman-teman mau entry, cara pergerakan bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Jadi pertimbangkan hanya trading jangka pendek. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.